Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismi Putri Yulihani Siregar, mahasiswa semester 8, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Saya akan membuat video tutorial sebagai tugas akhir saya, yaitu tutorial penggunaan aplikasi pengolah data SPSS dengan judul Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda. Nah, yang pertama, datanya sudah saya siapkan di sini. Ada harga saham, per, dan ROI. Harga saham kita sebut dengan Y, per disebut dengan X1, dan ROI disebut dengan X2. Lalu buka aplikasi SPSS-nya. Di sini kolom pertama name kita buat dengan Y. Y sama dengan harga saham. X1 sama dengan per dan X2 sama dengan ROI. Lalu buka data view. Lalu data yang tadi kita blok sesuai dengan kolomnya. Nah, ini dia. Lalu klik analis, regression, linier. Lalu pindahkan kolom harga saham ke kolom dependen dan per ke kolom independen, ROI juga kolom independen. Lalu klik statistik, lalu klik cashew diagnosis dan all case, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, jadinya datanya seperti ini. Lalu kita mau mencari yang pertama adalah analisis korelasi ganda. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh R sebesar 0,879. Ini dia R. Bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara per dan ROI terhadap harga saham. Lalu yang kedua adalah analisis determinasi R kuadrat atau R square. Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R square sebesar 0,772 atau 77,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen per dan ROI terhadap variabel dependen atau harga saham sebesar 78,9%, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model per dan ROI mampu menjelaskan sebesar 77,2%. Lalu yang ketiga kita cari adalah uji koefisien regresi secara bersama-sama atau disebut dengan uji F. Maaf. Sebentar. Uji F. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. HO tidak ada pengaruh secara signifikan antara per dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Sedangkan HA ada pengaruh secara signifikan antara per dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi atau tingkat signifikasi menggunakan alfa sama dengan 5%. Signifikasi 5% atau 0,05 adalah ukuran yang standar yang sering digunakan dalam penelitian. Yang keempat, menentukan F-table. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,
Alpha sama dengan 5% df1 atau jumlah variabel kurang 1 sama dengan 2 dan df2 n kurang k kurang 1 atau 18 kurang 2 kurang 1 sama dengan 15. N adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh f-tabel sebesar 3,683. Lihat. Nah, kriteria pengujian. HO diterima bila F hitung lebih kecil daripada F tabel. HO ditolak bila F hitung lebih besar dari F tabel. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini dia nilai F hitung. Dan F tabel ini dia yang tadi sudah kita kerjakan. Lebih besar 25,465 lebih besar dari 3,683, maka HO ditolak. Kesimpulannya, karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak. Artinya ada pengaruh secara signifikan antara price earning ratio atau PER dan return on investment ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa PER dan ROI secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan di BEJ. Yang keempat adalah uji koefisien regresi secara parsial atau disebut dengan uji T. Yang pertama, menentukan hipotesis. Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. Secara parsial ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. Menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi menggunakan alfa sama dengan 5%. Menentukan T hitung. Berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar minus 1,259. Ini dia. Lalu menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada alfa